Oke, praktikan. Sekarang kita akan melakukan tahapan praktikum di modul 4, bagian 4.1, yaitu penapisan eh, AOI Food Estate gitu ya. Jadi penapisan ini adalah kita bisa membedakan gitu ya dari lahan yang avoid sama lahan yang utilize atau bisa digunakan. Itu dari beberapa eh, penilaian gitu yaitu PIPIP, terus habis itu ada RKTN dan juga penggunaan lahan gitu. Nah, jadi tahapan pertama yang teman-teman lakukan adalah persiapan dulu ya, modul dibuka, ArcMap-nya dibuka, terus habis itu bahannya di-download gitu ya di Drive praktikan. Nah, kemudian kita buka pertama-tama dulu ArcMap-nya, terus habis itu kita masukin nih SHP-SHP dari bahan-bahan yang sudah ada di drive praktikan gitu ya. Ada batas ketapang satu, kemudian oke, kemudian kita lanjut ke bahan berikutnya yaitu eh, kalau batas ketapang bisa dipilih ya antara AOI Food Estate atau batas ketapang. Isinya sama aja. Terus kemudian kawasan hutan, lalu ada penggunaan lahan, PIP, dan juga RKTN. Oke, oke. Ini di oke aja. Kemudian kalau sudah dikumpulkan bahan-bahannya, ada 5, batas ketapang, kawasan, kemudian penggunaan lahan, PIPIP, dan juga RKTN gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke geoprocessing, ke bagian union kayak gitu. Oke, lalu di bagian union, teman-teman input input fiturnya semuanya untuk kita bisa menyatukan seluruhnya ini menjadi satu wilayah yang sama kayak gitu. Oke, kita input semuanya. Kemudian teman-teman bisa sesuaiin feature class-nya, outputnya ke file mana. Di sini bisa dinamain union aja. Atau sesuai teman-teman mau LOI union atau apapun itu. Jadi bisa ke-track istilahnya hasil union pertamanya. Oke, di save aja. Kemudian ditunggu sampai muncul layer baru hasil dari union. Oke, kalau misalkan union sudah muncul, teman-teman bisa langsung ke bagian attribute table. Nah, di sini eh, data-data dari bahan-bahan tadi sudah disatukan gitu ya. Jadi di sini akan menjadi bahan dasar kita buat misahin gitu ya antara avoid dan utilize. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat beberapa field baru. Yang pertama adalah sesuai di bagian eh, satu ini ya. Ada KH, RKTN, PIPIP, sama PL gitu. Nah, kita buat aja langsung semuanya integer gitu ya. Dibuat lagi.
Oke, setelah sudah dibuat field baru sesuai di modul, kita lanjut untuk menyeleksi dan mulai memisahkan mana yang utilize atau avoid dengan kode 1 dan 2 gitu. Sesuai ini diisi dengan persyaratan yakni nilai 2 ya, kalau di sini 2, ini diganti 2 untuk avoid dan 1 untuk utilization. Nah, langsung aja, yang pertama ini ada untuk kawasan hutan karena ada HP dan HPK semua diberi nilai 1. Jadi untuk HP sendiri itu masuk ke utilization gitu. Nah, itu di bagian eh, NKH ya. Di sini kita langsung aja ke field calculator, ini langsung diisi 1. Kemudian oke. Nah, semuanya udah keisi 1, kita lanjut ke tahapan berikutnya bagian RKTN. Nah, untuk RKTN ini dengan RKTN yang 2019 ini kalau teman-teman nanti di dalam tabel RKTN itu ada beberapa nomor ya. Nah, di RKTN ada 2, 4, 5, 6 gitu. Nah, kita seleksi nih bagian peruntukan 2 itu diberi nilai 2. Nah, biar nggak ribet, teman-teman bisa langsung blok semua dulu, diklik kiri ya, kemudian di fill kalkulator, langsung diisi 1 juga gitu. Nah, terus yang nggak masuk, kita langsung ke bagian ini ya, select by attributes. Ini masuk ke RKTN 2019, terus bisa get unique values, sama dengan 2 gitu. Nah, di sini dia akan mengselect bagian yang RKTN 2019-nya itu yang 2 kayak gitu. Terus langsung aja di fill kalkulator, masukin 2. Nah, kalau udah, kita lanjut ke tahapan berikutnya di bagian pipip. Nah, di pipip ini itu sama dengan gambut ya. Ini ada 2 unique values gitu ya. Nah, yang gambut ini diberi 2 kayak gitu. Nah, jadi dan yang kosong diberi 1. Sama biar nggak 2 kali, ini kita clear dulu. Terus habis itu ke pipip, kita masukin 1 dulu. 1. Nah, kalau sudah di bagian select by attribute lagi, ini kita hapus dulu. Atau teman-teman bisa ngulangin lagi ke select by attribute. Terus habis itu dipilih ke pipip 20_2 kayak gini. Sorry. Ini dihapus dulu. Nah, ini get unique values. Nah, jadi yang kosong itu 1 gitu. Yang gambut ini 2. Nah, caranya kita langsung sama dengan pipip gambut, apply. Nah, ini ada 5 terselect ya. Jadi langsung aja ke fill kalkulator kita isi 2. Nah, udah kalau udah diisi 2, terakhir kita ke penggunaan lahan gitu. Oke, jadi lanjutannya adalah bagian PL ya, penggunaan lahan. Kalau teman-teman lihat di modul itu ada beberapa PL yang harus di avoid gitu. Nah, tapi cara lihatnya kita bisa ke select by attribute, terus habis itu kita hapus bagian ini dan kita cek di bagian PL 19R, kita get unique value. Nah, di sini teman-teman bisa mencocokkan ini dengan apa yang ada di modul. Nah, tapi di data kita ini hanya ada 2051 gitu. Nah, jadi eh, kita isi dulu blok 1. Nah, ini karena kita masih ngeblok bagian pipip ya. Ini kita netralin dulu. Terus habis itu kita blok bagian PL-nya. Terus kita isi 1. Nah, kalau udah isi 1, kita langsung tadi select by attribute, terus kita pilih yang 2051. Nah, kalau udah ini, udah 10 terselect ya, kita bisa isi ini sebagai avoid gitu. 2. Oke, jadi kita lanjut ke selanjutnya teman-teman ya. Setelah udah dapat hasil dari KH, RKTN, PIPIP, dan PL,
sekarang kita mengklasterisasi mana sih yang dari satu poligon itu mempunyai nilai avoid gitu. Jadi dalam NKH, RKTN, PB, PL itu ada nggak sih yang 2? Nah, karena kalau misalkan salah satu dari keempat ini bernilai 2, maka lahan tersebut adalah avoid. Nah, caranya kita add field namanya f underscore cluster short integer ya. Kemudian, nah pastikan teman-teman bagian select-nya itu masih 0 dulu, terus kita blok semuanya, kita fill kalkulator, kita masukin nilai 1 dulu, gitu, biar semuanya 1. Nah, kemudian cara bisa membedakannya adalah di bagian F cluster ini kita fill kalkulator lagi, kemudian teman-teman pilih Python, kemudian pakai komen yang ada di modul. Kita menggunakan max ya, max. Terus teman-teman bisa nge-scroll bagian field, pilih NKH, kemudian koma, NRKTN, koma, NPPIP, koma, dan NPL. Nah, kemudian teman-teman oke. Nah, nanti dia akan otomatis ngisi bagian max-nya itu yang punya 2 kayak gitu. Nah, contoh di sini RKTN-nya 2, maka dia 2 kayak gitu. Nah, ini udah semuanya terisi. Kemudian kita bikin lagi field-nya dengan teks gitu. Ini namanya FE cluster. Nah, oh sorry kebalik. Cluster FE. Oke. Nah, di sini teks, terus habis itu kita buat baru di sini. Nah, ini kita isi dengan cara kita select, kita blok dulu semuanya. Pastikan select-nya 0. Kemudian kita fill kalkulator, kita isi, ini teman-teman riset lagi ya, yang tadinya Python jadi VBScript, terus yang tadinya ada komen kita hapus. Nah, di sini teman-teman isi dengan utilize sesuai dengan yang ada di modul ya, utilization FE. Jadi utilization kayak gitu, menggunakan tanda kutip. Nah, oke lagi. Nah, ini semua udah sama ya ke blok. Terus habis itu kita select aja. Select by attribute lagi. Dan kita pilih bagian F clusternya yang 2. Kayak gitu. Ini jangan lupa ditambahin sama dengan. Nah, kalau udah apply 30 dari 69, kemudian kita ganti yang ini menjadi avoid. Oke, nah kalau udah sebenarnya udah menjadi 2 bagian gitu dari satu lahan ini. Nah, terus habis itu kita ke next step adalah menghitung luas masing-masing poligon kayak gitu. Bisa pakai QGIS atau tetap bisa menggunakan ArcMap. Gimana caranya? Ini kita silang dulu. Kita hilangin dulu blockingnya. Terus habis itu kita lari ke ArcToolbox bagian Data Management Tools. Gitu. Kalau misalkan nggak ada ArcToolbox bisa pencet di sini. Nanti muncul ArcToolbox-nya. Terus Data Management Tools kita pilih yang bagian Project. Project itu di sini projection and transformation, terus bagian project. Nah, di sini tujuannya adalah untuk kita bisa memasukkan data koordinat gitu. Nah, caranya di input kita pilih union praktik. Nah, di sini kan input koordinatnya dia GCS WGS 1984. Nah, itu kalau teman-teman calculate itu belum bisa gitu. Jadi kita harus menentukan output koordinat sistemnya. Nah, output koordinat sistem yang mana? Teman-teman klik di bagian sini ya, bagian sini, terus habis itu pilih projected coordinate system. Nah, terus habis itu ke bawah pilih yang UTM gitu. Nah, UTM, terus teman-teman pilih yang WGS 1984, pilih yang Southern Hemisphere.
Terus teman-teman pilih yang ini WGS 1984 UTM Zone 49S. Nah, kalau udah teman-teman tinggal oke aja. Nanti teman-teman tunggu dulu sampai projectingnya selesai. Di sini ada indikator bahwa project sedang berjalan. Nah, kalau udah keluar projectnya, teman-teman bisa open attribute table. Terus teman-teman bisa tambah lagi ya fieldnya. Untuk dua ini dihiraukan aja. Teman-teman bisa add field gitu ya. Add field. Terus habis itu kita namain luas underscore HA. Ini float ya, float karena kita butuh data ini untuk bisa angka yang berkoma kayak gitu. Nah, allow null dibiarin aja, nanti dia bakal muncul kayak gini, 000 kayak gini. Tapi itu hiraukan aja karena nggak apa-apa. Non block terus bisa digeser aja. Nah, terus habis itu di sini tinggal calculate geometri aja. Nah, gini. Terus kalau ini belum area, teman-teman pilih area. Terus di sininya diganti hectares gitu. Nah, ini nggak usah diapa-apain, langsung okein aja gitu. Nah, ini hasilnya jadi poligon pertama hasilnya 150 hektar gitu ya. Bisa dilihat kalau misalkan kita kayak gini, kita blok bagian ini, nah dia sebagian ini kayak gitu. Bagian di sini. Terus kita coba cek yang kedua nih, 420 hektar segini. Nah, kalau udah, terus habis itu teman-teman bisa close aja, langsung kita bikin simbologi. Nah, untuk bikin simbologi, ini teman-teman layernya dihilangin aja yang bawah. Terus bagian union praktik project ini, eh, hasil terakhir ya habis di project, teman-teman langsung ke bagian propertiesnya aja. Nah, kalau udah ini teman-teman pilih kategoris gitu. Nah, terus habis itu di bagian value field itu teman-teman pilih bagian paling terakhir adalah cluster FE. Cluster FE. Nah, terus habis itu tinggal add all values saja. Pup gitu. Nah, di sini udah ada muncul avoid FE sama utilization FE. Nah, buat bagian value-nya ini teman-teman bisa hiraukan aja. Terus habis itu di bagian ininya teman-teman double klik ya, double klik nanti akan muncul seperti ini. Dipilih aja sesuai dengan bagian simbologi di modul. Yaitu dia kayak gini kan, jadi dicocokin aja. Simple hatch, terus diokein sama utilization-nya di warna kuning ya, warna kuning dengan outline color-nya hitam. Nah, kalau width-nya 0 gini, teman-teman tambahin aja jadi 1 gini. Terus oke, dan bisa di-apply, bisa di-oke. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Terus birunya ini sebenarnya di open attribute table masih keblok ya, jadi bisa dihilangin. Udah, ini menjadi bagian awal 4.1 dan bisa di screenshot dan dikumpulkan di tempat pengumpulan kayak gitu. Nah, untuk SHP-nya sendiri teman-teman bisa di save ya, data ekspor di sini bisa dengan nama eh, ini tugas 1 depannya tambahin 4 kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa save. Nah, ini nggak usah kayak gitu. Udah mungkin untuk tutorial yang pertama ini
Terima kasih praktikan, bisa ke tutorial selanjutnya.